Halo, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi kali ini kita akan ke topik yang kedua mengenai turunan yang kedua ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya persamaan garis singgung jika dihubungkan dengan topik turunan yang kedua itu nanti untuk mencari yang namanya nilai stasioner. Oke, langsung aja kita mulai dari ya. Nah, jadi kalau nanti misalkan aku ada gini ya, ada suatu kurva ya. Bapak anggap aja kurvanya seperti ini, misal ya. Nah, seperti ini. Udah? Oke, kemudian ada ya samaan garis ya yang sejajar dengan kurva tersebut. Anggaplah buat kurvanya itu seperti ini. Nih, ya. Nama garisnya itu ya Bapak anggap Y sama dengan AX ditambah dengan B. Udah? Nah, yang sering diminta apa? Yang sering diminta itu tentukan persamaan garis yang melalui kurva tersebut adik-adik ini. Nah, oke, ini satu dan nanti yang sejajar. Juga nanti bisa dihubungkan kalau dia tegak lurus ya. Di titik yang namanya kita anggap ini X1, Y1. Gini. Oke, kita anggap fungsi kurvanya itu ya, fx-nya itu kita anggap ya di sini fx itu sama dengan berapa gitu ya. Nih. Oke. Nah, nanti langkah pertamanya itu ya, kamu harus tentukan dulu gradien ya, gradien dari kurva ini ya di titik x1, y1 ya. Berarti untuk mencari gradien ya, untuk mencari gradien yang nanti kita bisa lambangkan dengan M ya, itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi ya dan nilai M-nya itu adalah substitusi dari X sama dengan X1. Oke, dan nanti kalau yang dihubungkan nanti dengan garis di luar dari kurva ini ya, nanti pertama itu ada kata-kata sejajar ya, ada kata-kata sejajar. Nah, kalau kurva itu atau garis singgung itu nanti dibilang sejajar, berarti apa? Berarti M ya. M dari kurva ya, M dari kurva di titik X1 ya, itu akan sama dengan M dari si garis yang diketahui. Oke, nah gini ya kalau dia sejajar, oke. Tapi kalau dia tegak lurus ya, nanti kalau dia tegak lurus ya, berarti hubungannya apa Pak? Berarti nanti hubungannya itu adalah M kurva ya. Kalau kamu kalikan dengan yang namanya M garis ya, M kurva. Kalau nanti kamu kalikan dengan yang namanya M garis, oke, itu akan menghasilkan yang namanya min satu. Nah, itu hubungannya. Bisa ya? Oke, nanti biar paham kita kerjakan soalnya ya. Oke, yang kedua kita bahas topik yang namanya nilai stasioner ya. Nilai stasioner. Oke. Kalau nanti nilai stasioner ini nanti ada dua. Jadi ya, ada dua. Yang pertama nilai maks dan nilai minimum dan yang ketiga adalah titik belok ya. Karena apa? Karena sifat untuk mencari nilai maks dan nilai minimum ya, nilai maks dan nilai minimum itu sifatnya sama ya. Berarti apa? Berarti turunan pertamanya itu harus sama dengan nol. Ya, yang membedakannya adalah kalau nilai maksimum ya, itu turunan kedua X-nya itu lebih kecil dari nol ya, sedangkan nilai minimum ini ya, nilai minimum ini ya, ini turunan keduanya itu harus lebih besar dari nol. Bisa ya? Nah, baru yang ketiga untuk menentukan yang namanya nilai belok ya, nilai dari belok berarti nanti turunan keduanya itulah yang harus bernilai nol. Ya, jadi ingat ya kalau maksimum dan minimum sifatnya pertama, turunan pertama sama dengan nol. Tapi nanti kalau kamu dapat dua harga X ya, harga X1 dan harga X2 ketika dia turunan pertama nol, berarti ini salah satunya ada pembuat max, ada pembuat minimum. Untuk menentukan maxnya itu turunan keduanya kecil nol, untuk menentukan minimum itu turunan keduanya lebih besar dari nol. Oke, biar paham ya. Nah, biar paham kita langsung kerjakan soal yang pertama ya. Nah, oke. Nah, ini misalkan ada suatu kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 1 ya. Diminta tentukan persamaan garis singgung di 1, minus 4 ya. Bapak anggap aja kurvanya misalkan seperti ini deh. Ya, Bapak anggap kurvanya seperti ini. Misalkan kita buat ya. Seperti ini ya, karena dia X pangkat 2-nya positif ya. Nah,
di titik min 1,4 ya, min 1,4. Bapak buat misalkan ini garisnya ya, di titik min 1,4. 1,4. Berarti ini Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 1. Nah, ini persamaan garisnya apa? Nih, ya, berarti apa? Karena ini berbentuk kurva tadi ya, berarti untuk mencari gradien adalah turunan pertama dari fungsi ya. Nah, coba ingat yuk, kalau fungsinya ini turunannya apa? Ya, berarti kalau turunkan kan duanya turun ya, berarti apa? Tinggal 2X dikurangkan dengan 6. Benar ya? Karena diminta di titik satu, berarti fm itu adalah f aksen dari satu. Ya, sama dengan 2 kali satu dikurang 6. Hasilnya berapa? Minus 4. Nah, inilah M-nya. Nah, berarti untuk menemukan persamaan garisingnya ini guna apa? Berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ya. Berarti berapa harga Y-nya, Pak? Berarti di titiknya ini. Nah, ini ya. Berarti Y min 4, M-nya adalah minus 4 dikali X kurang 1. Benar ya? Berarti Y plus 4 sama dengan minus 4X ditambah 4. Oke? Ada jawabannya? Iya, belum ada ya. Nah, kita pindah ya. Nah, kita pindah ini semua ke ruas kanan. Berarti ini menjadi berapa? 0 sama dengan minus 4X ya. Dikurang Y, 4-nya habis. Ada jawabannya? Iya, belum ada Pak. Iya, ini masih bentuk simpel pasnya ya. Coba kita kalikan semua dengan negatif. Apa sih tadi? Berarti 4X ditambah Y sama dengan 0. Ada jawabannya? Iya, ada ya. Jawabannya adalah B ya, bola. Oke. Ya, ini soal sederhananya ya. Ini cuma biar kamu memahami konsepnya untuk membuat garis. Oke. Nah, sekarang kita masuk soal yang berhubungan dengan nilai stasioner. Nih. Oke, nanti akan kamu tentukan mencapai luas maksimum, ya, mencari keliling maksimum, ya. Nah, nanti inilah apanya, caranya untuk mengerjakannya. Oke. Nah, ini diketahui persegi panjang ya, persegi panjang dengan kelilingnya ini lebarnya nih agar luas maksimum, ya. Berarti diminta luas maksimum, berarti apa? Berarti nanti fungsi luasnya itu yang kamu turunkan yang sama dengan 0. Ya, jadi ingat apa yang diminta maksimum berarti itu yang kamu turunkan. Karena diminta luas berarti apa fungsi luasnya yang kamu turunkan. Bisa ya? Nah, ini kan diketahui keliling persegi panjang. Ya, keliling persegi panjang rumusnya apa? Ya, berarti 2 panjang ditambahkan dengan 2 lebar. Benar ya? Nah, kelilingnya kan 2x ditambah 24 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nih, berarti duanya Bapak keluarin berarti apa? X tambah 24 tambah 12 ya. Ditambah 12 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nih. Nah, berarti duanya habis. Oke, Bapak sambung kemari ya. Berarti apa? Berarti X ditambah 12 akan sama dengan panjang tambah lebar. Lebarnya ada. Nih, berarti X ditambah 12 sama dengan panjang ditambah 8 min X. Ya, kita pindah ya. Betul apa? Berarti jadi 2X benar tambah 4 sama dengan panjang. Oke, nah rumus luas dari persegi panjang apa? Itu kan sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Benar ya? Nah, panjangnya apa? 2X ditambah 4. Benar? Lebarnya apa? 8 dikurang X. Nah, inilah nanti fungsi yang harus kamu turunkan adik-adik. Oke, kita kalikan ya. Ini kali kemari jadi berapa? Jadi, berapa itu? 16X ya. Ini kali kemari minus 2X kuadrat. Ini kali kemari plus 32. Ini kemari berarti minus 4X. Oke, berarti luas sama dengan minus 2X kuadrat ya. Ditambah dengan 12 ya. 12X ditambah 32. Ya, diminta luas maksimum berarti apa? Fungsi luasnya yang kamu turunkan sama dengan 0. Ya, berarti kalau kamu turunkan, berarti menjadi apa nih? Benar, berarti minus 4X ditambah 12 hasilnya sama dengan 0. Ya, minus 4X ditambah 12. Oke, berarti kita seberang berarti apa? Berarti 4X akan sama dengan
11. Berarti X-nya ketemu 3. Ini. Diminta apa? Panjang. Nah, tadi fungsi panjangnya apa? Panjangnya kan sama dengan 2X ditambah 4. Benar ya? Nah, kalau kamu kalikan berapa nih? Berarti 2 kali 3 ditambah 4. Berarti panjang sama dengan, iya, 10 sentimeter. Nah, bisa ya? Oke, jawabannya apa? C. C cantik ya. Kalau nanti diminta lebarnya berarti berapa? Nah, lebarnya udah salah ini kan, udah negatif dia. Oke, nah gitu ya. Jadi ini nggak susah. Ini, kok negatif ya? Berarti 8 kurang 3 ya? Iya, kok 8 kurang 10, 8 kurang 3. Berarti lebarnya sama dengan 5. Berarti kalau diminta luasnya berarti jawabannya 50. Oke, nah jadi inilah soalnya ya. Jadi untuk mencari luas maksimum dan luas minimum. Pokoknya kalau nanti diminta luas maksimum, keliling maksimum, berarti apa? Fungsi yang itu kamu turunkan akan sama dengan 0. Oke, mudah ya. Nah, jadi ingat ini nggak usah. Yang penting adik paham konsep yang di atas ini tadi. Bagaimana mencari kurva, gradiennya, dan mencari nilai maks maupun nilai minimum. Oke, nah sekian dulu pertemuan kita. Jadi jika adik merasa channel ini bermanfaat buat adik, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih.